Tahukah kamu, ada malam di mana Allah turun ke langit dunia, bukan untuk menghukum, tapi untuk menunggu satu suara, suara tangismu. Di siang hari, kamu terlihat baik-baik saja, tersenyum, bercanda, bekerja seolah semuanya terkendali. Orang-orang mengira kamu kuat. Padahal, hanya kamu yang tahu, betapa rapuh hatimu saat pintu kamar tertutup. Di malam hari, saat dunia sunyi, saat notifikasi berhenti berbunyi, saat tidak ada lagi yang perlu kamu pura-purakan, barulah kamu sadar. Lelah itu bukan di tubuhmu, tapi di jiwamu. Banyak orang tidur dalam keputusasaan, merebahkan kepala dengan hati penuh tanya, kenapa hidupku begini terus? Kenapa doaku seperti tidak pernah sampai? Kenapa aku merasa sendirian, padahal Allah katanya maha dekat? Malam itu sebenarnya bukan malam biasa. Langit sedang terbuka, pintu rahmat sedang tidak terkunci. Tapi kamu malah sibuk mengeluh. Sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Sibuk menangisi takdir, tanpa pernah benar-benar berbicara pada sang penulis takdir. Tahukah kamu, doa di tengah malam bukan sekadar rutinitas religius. Itu adalah pertemuan paling jujur antara hamba yang lelah dan Tuhan yang tidak pernah lelah mendengar. Anehnya, kita sering minta perubahan, tapi kita sendiri tidak mau berubah. Kita minta hidup lebih tenang, tapi masih memelihara kebiasaan yang melukai hati. Kita minta Allah mendekat, tapi kita sendiri yang menjauh. Banyak orang sholat, tapi sedikit yang benar-benar hadir. Banyak yang membaca doa, tapi jarang yang menangis. Padahal, kadang bukan kalimat yang Allah tunggu, melainkan kejujuran yang akhirnya pecah dari dalam dada. Bukan karena doamu kurang indah, tapi karena hatimu belum benar-benar jujur. Malam adalah waktu paling jujur. Tidak ada topeng, tidak ada peran, tidak ada tuntutan untuk terlihat kuat. Hanya kamu dan Tuhanmu. Di waktu itulah, kamu boleh mengaku lemah, boleh mengaku takut, boleh mengaku kecewa, boleh mengaku bahwa kamu tidak tahu harus kemana lagi. Dan justru disitulah keajaibannya dimulai. Karena Allah tidak pernah meminta kamu sempurna. Allah hanya menunggu kamu kembali. Bukan dengan prestasi, bukan dengan pencapaian, tapi dengan hati yang akhirnya menyerah dan berkata, "Ya Allah, aku capek, aku butuh Engkau." Misterinya begini, kenapa doa tengah malam lebih sering dikabulkan? Bukan karena waktunya lebih sakti, tapi karena di jam itu, ego manusia paling lemah. Dan saat ego runtuh, doa menjadi paling tulus. Di siang hari, kita masih sibuk mengatur hidup. Di malam hari, barulah kita rela dipimpin. Mungkin selama ini bukan Allah yang jauh, tapi kita yang terlalu berisik sampai tidak mendengar suaranya memanggil. Malam ini, langit sedang terbuka. Pertanyaannya bukan, apakah Allah siap mendengarmu? Tapi, apakah kamu siap jujur pada Allah? Karena bisa jadi, titik balik hidupmu tidak datang dari keajaiban besar. Tidak datang dari perubahan instan, tapi dari satu momen sunyi. Saat kamu berhenti mengeluh, dan mulai benar-benar bersujud. Lalu, kalau takdir memang bisa berubah, bagaimana caranya? Dan di titik itulah, pertanyaan paling sunyi muncul di hatimu. Kalau takdir memang bisa berubah, sebenarnya siapa yang sedang menunggunya berubah? Allah, atau kita? Sejak sebelum kamu lahir, namamu sudah tertulis, rezekimu sudah dicatat, ujianmu sudah diketahui. Bahkan air mata yang pernah jatuh dari matamu, sudah lebih dulu Allah ketahui rasanya. Dalam Islam, takdir bukan satu garis lurus yang kaku. Ada takdir mubram, takdir yang tidak berubah, seperti kelahiran, kematian, dan siapa orang tuamu. Itu wilayah rahasia mutlak Allah. Tapi ada juga takdir mualak, takdir yang menggantung, takdir yang menunggu responmu, menunggu doamu, menunggu taubatmu, menunggu keberanianmu untuk kembali. Inilah takdir yang diam-diam menunggu air matamu. Allah tidak menulis hidupmu untuk menjeratmu. Allah menulis hidupmu untuk membimbingmu. Dan di antara tulisan itu, Allah sengaja menyisakan ruang. Ruang untuk kamu mengetuknya dengan doa. Takdir seperti peta, tapi doa adalah setirnya. Petanya mungkin sama, jalannya mungkin berat, tapi arah beloknya seringkali ditentukan oleh seberapa sering kamu mau bertanya pada Allah, "Ya Allah, aku harus kemana?" Ingat kisah Umar bin Khattab. Saat beliau hendak memasuki daerah yang terkena wabah, lalu memutuskan untuk berbalik arah. Ada yang bertanya, "Apakah engkau lari dari takdir Allah, wahai Umar?" Umar menjawab dengan tenang, "Kita lari dari satu takdir Allah,
menuju takdir Allah yang lain. Itulah ikhtiar. Itulah doa dalam bentuk keputusan. Itulah iman yang tidak pasrah buta, tapi pasrah yang aktif. Karena Allah tidak mencintai hamba yang hanya menunggu keajaiban, tapi Allah mencintai hamba yang mengetuk pintunya dengan penuh harap. Allah mencintai hamba yang memohon, bukan karena Allah butuh permintaan kita, tapi karena permintaan itu membuat kita sadar betapa kecilnya kita. Doa bukan mengubah rencana Allah. Doa adalah bagian dari rencana Allah itu sendiri. Seolah Allah berkata, "Aku tahu kamu akan jatuh. Aku tahu kamu akan lelah. Dan aku juga tahu kapan kamu akhirnya akan menangis dan kembali." Bahkan takdir buruk pun tidak selalu mutlak. Ada yang bisa tertunda, ada yang bisa diringankan, ada yang bahkan bisa dihapus. Dengan satu hal yang sering kita remehkan, taubat yang sungguh-sungguh. Taubat bukan sekadar menyesal. Taubat adalah keberanian untuk berubah arah. Berani meninggalkan yang melukai jiwa. Berani mengakui kesalahan tanpa alasan. Berani berkata, "Ya Allah, aku salah. Dan aku ingin pulang." Dan seringkali, saat kamu benar-benar pulang, Allah tidak hanya menghapus dosamu, tapi mengganti takdirmu. Bukan karena kamu pantas, tapi karena Allah Maha Penyayang. Mungkin selama ini kamu merasa hidupmu gelap, buntu, seperti tidak ada jalan keluar. Padahal bisa jadi, yang menutup jalan itu bukan takdirmu, tapi keenggananmu untuk meminta, karena ada takdir yang memang tidak akan bergerak, sampai kamu menitikan air mata pertama yang jujur. Dan mungkin, setelah semua doa yang kamu panjatkan, pertanyaan itu mulai berani muncul di hatimu. Kalau Allah Maha mendengar, kenapa aku masih di titik yang sama? Bukan karena Allah tuli, bukan karena doamu tidak sampai, tapi bisa jadi, karena ada sesuatu di dalam dirimu yang diam-diam menutup pintu itu. Penghalang pertama, hati yang tidak hadir. Lidahmu berdoa, tapi pikiranmu kemana-mana. Mulutmu menyebut nama Allah, tapi hatimu masih sibuk dengan luka dunia. Doa menjadi kebiasaan, bukan lagi pertemuan. Allah tidak menunggu kata-katamu. Allah menunggu kehadiranmu. Karena doa tanpa hati hanya suara yang lewat, bukan jeritan yang sampai. Penghalang kedua, dosa yang disembunyikan. Bukan dosa besar yang terlihat orang, tapi dosa kecil yang kamu simpan sendiri. Kebiasaan yang kamu tahu salah, tapi kamu anggap biasa. Perilaku yang kamu ulang, sambil berharap Allah pura-pura tidak melihat. Padahal seringkali, bukan Allah yang menutup pintu rahmat, tapi kita sendiri yang menguncinya dari dalam. Kamu minta cahaya, tapi masih memeluk kegelapan. Kamu ingin hidupmu bersih, tapi tidak mau melepaskan yang diam-diam mengotori jiwa. Penghalang ketiga, terlalu sibuk mengatur. Lupa pasrah. Kamu berdoa, tapi tetap ingin segalanya sesuai skenario. Kamu minta Allah memimpin, tapi tanganmu masih menggenggam setir. Kamu berkata, "Ya Allah, serahkan padamu." Tapi hatimu berkata, "Asal caranya sesuai rencanaku." Padahal pasrah bukan berarti berhenti berusaha. Pasrah adalah berhenti memaksa Allah untuk mengikuti logika kita. Karena seringkali, yang kamu anggap terlambat, bagi Allah justru tepat waktu. Penghalang keempat, tidak sabar dengan proses. Kita hidup di zaman serba cepat. Pesan terkirim dalam detik. Jawaban di mesin pencari dalam hitungan detik. Lalu kita lupa bahwa Allah tidak bekerja dengan jadwal manusia. Kita baru berdoa seminggu, sudah kecewa. Baru bangun malam beberapa hari, sudah lelah. Baru berubah sedikit, sudah ingin hasil besar. Padahal hati manusia tidak sembuh dalam semalam. Takdir tidak berbelok hanya karena satu tangisan, tapi karena konsistensi dalam kembali. Allah menunda bukan karena benci. Allah menunda karena Dia tahu, kalau dikabulkan sekarang, kamu belum siap menjaganya. Kadang Allah ingin melihat seberapa tulus kamu. Apakah kamu berdoa hanya saat terdesak, atau tetap datang meski belum ada tanda apa-apa? Apakah kamu mencintai hasilnya, atau mencintai pertemuannya dengan Allah? Karena ada orang yang berdoa, tapi hatinya sudah pergi. Dan ada orang yang belum dikabulkan, tapi hatinya sudah sampai. Mungkin masalahmu bukan di doanya, tapi di dirimu yang masih setengah hadir, masih setengah ikhlas, masih setengah percaya. Dan seringkali, yang Allah tunggu bukan doa yang lebih panjang, tapi hati yang lebih jujur. Dan setelah kamu mulai jujur pada hatimu sendiri, mungkin kamu akan sadar satu hal yang jarang disampaikan, bahwa doa paling kuat bukan yang paling panjang, bukan yang paling indah bahasanya, tapi yang paling hancur hatinya. Menangis dalam sujud lebih kuat dari 1000 kata.
Karena di posisi itulah, tidak ada lagi yang bisa kamu banggakan. Tidak ada lagi yang bisa kamu sembunyikan. Wajahmu menyentuh tanah, dan egomu ikut runtuh bersamanya. Kadang kamu tidak tahu harus berkata apa. Lidahmu keluh, pikiranmu kosong. Yang tersisa hanya sesak di dada dan air mata yang jatuh tanpa izin. Dan justru itulah doa yang paling jujur. Doa tanpa teks, tanpa skrip, tanpa kalimat hafalan. Hanya helaan napas panjang dan hati yang akhirnya menyerah. Kadang Allah tidak menunggu lafaz. Dia menunggu pecahnya hatimu. Karena Allah tidak perlu penjelasan. Allah sudah tahu ceritanya. Yang Allah tunggu hanyalah momen ketika kamu berhenti berpura-pura kuat. Air mata adalah bahasa langit. Bahasa yang tidak perlu diterjemahkan. Bahasa yang langsung sampai ke pintu rahmatnya. Satu tetes air mata yang jujur lebih bernilai daripada 1000 doa yang dibaca tanpa rasa. Lihatlah kisah Nabi Yunus, seorang nabi yang pernah merasa lelah, merasa kecewa dengan kaumnya, lalu pergi dalam keadaan marah. Dan Allah tidak langsung mengabulkan jalannya. Allah membiarkannya masuk ke perut ikan, ke tempat paling gelap, paling sempit, paling sunyi, tidak ada manusia, tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya dirinya, dan Allah. Di tempat itulah, Nabi Yunus tidak berkhutbah, tidak berceramah, tidak menyusun kalimat panjang. Ia hanya berkata dengan hati yang hancur, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Itu bukan doa yang rumit, tapi itu doa yang lahir dari kedalaman jiwa, dan justru di kegelapan itulah, Allah mengangkatnya, bukan saat Yunus kuat. Bukan saat Yunus dihormati, tapi saat Yunus merasa paling kecil, paling salah, paling tidak punya apa-apa. Allah lebih dekat saat kamu merasa paling hancur. Bukan karena Allah suka melihatmu sakit, tapi karena di titik itu, kamu tidak lagi mengandalkan siapapun selain Dia. Seringkali, kita terlalu sibuk memperbaiki citra diri di depan manusia, sampai lupa memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Kita ingin terlihat tegar, padahal hati sudah retak. Kita ingin terlihat baik-baik saja, padahal jiwa sedang kehabisan tenaga, dan Allah tidak menunggu kamu tampil sempurna. Allah menunggu kamu datang apa adanya, datang dengan air mata, datang dengan gemetar, datang dengan hati yang berkata, "Ya Allah, aku tidak kuat lagi tanpamu." Karena saat kamu berhenti berbicara, dan mulai menangis, disitulah seringkali Allah mulai bekerja, bukan lewat suara, bukan lewat tanda besar, tapi lewat ketenangan kecil yang tiba-tiba turun ke dadamu. Seolah Allah berbisik, "Aku di sini. Aku tidak pernah pergi." Dan ketika kamu mulai merasakan ketenangan itu, ketenangan setelah menangis tanpa kata, mungkin kamu akan bertanya dalam hati, "Lalu apa yang bisa aku lakukan mulai malam ini?" Bukan amalan yang rumit, bukan ritual yang berat, bukan tuntutan untuk langsung menjadi suci. Allah tidak menunggu kamu sempurna, Allah menunggu kamu kembali. Amalan pertama, sholat malam, walau hanya 2 rakaat. Tidak harus panjang, tidak harus hafal banyak doa. Cukup bangun, ambil wudhu, berdiri di hadapan Allah dengan niat paling sederhana, "Ya Allah, aku ingin dekat." 2 rakaat di tengah malam lebih berat daripada 1000 rakaat di siang hari. Karena di waktu itu, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tidak ada yang memaksa, hanya kamu dan Tuhanmu. Dan justru disitulah nilainya. Karena Allah mencintai ibadah yang lahir dari rindu, bukan dari kebiasaan. Amalan kedua, istighfar 100 kali, dengan sadar. Bukan sekadar melafalkan, bukan sambil mengantuk, bukan sambil membuka ponsel, tapi benar-benar mengingat apa saja yang pernah kamu lakukan, apa saja yang pernah kamu abaikan, apa saja yang pernah melukai dirimu sendiri. Satu istighfar yang disertai kesadaran lebih kuat daripada 100 yang hanya lewat di bibir. Karena istighfar bukan tentang masa lalu. Istighfar adalah pintu masa depan. Ia bukan hanya menghapus dosa, tapi membersihkan jalan, meringankan beban, melembutkan hati yang keras oleh kecewa. Dan seringkali, setelah banyak istighfar, kamu tidak langsung mendapat jawaban doa, tapi kamu mendapat ketenangan. Dan itu sudah merupakan jawaban pertama. Amalan ketiga, doa jujur tanpa skrip, tanpa bahasa indah, tanpa kalimat hafalan, tanpa perlu tahu harus mulai dari mana. Cukup bicara seperti anak kecil yang sedang kelelahan. "Ya Allah, aku capek. Ya Allah, aku takut. Ya Allah, aku tidak tahu harus bagaimana." Allah tidak menilai struktur kalimatmu.
Allah menilai keberanianmu untuk membuka hati. Doa tanpa skrip adalah doa tanpa topeng. Dan doa tanpa topeng adalah doa yang paling dekat dengan pintu rahmat. 3 amalan ini terlihat sederhana, bahkan mungkin terasa sepele. Tapi justru karena kesederhanaannya, ia jarang dilakukan dengan konsisten. Padahal perubahan besar sering dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan dalam kesunyian. Bukan dari teriakan di depan banyak orang, tapi dari bisikan di sepertiga malam. Mungkin takdirmu tidak berubah besok. Mungkin hidupmu masih berat minggu depan. Tapi hatimu mulai berbeda. Dan saat hati berubah, arah hidup pelan-pelan ikut berubah. Karena Allah tidak mengubah keadaan seseorang, sampai orang itu mengubah apa yang ada di dalam dirinya. Dan malam hari adalah tempat paling aman untuk memulai perubahan itu. Tanpa penilaian, tanpa tuntutan, tanpa perlu menjadi siapa-siapa, cukup menjadi hamba yang akhirnya pulang. Dan setelah kamu mulai berubah, setelah kamu mencoba mendekat, mungkin masih ada satu rasa yang tertinggal. Rasa kecewa karena belum juga melihat hasilnya. Kamu sudah berdoa, kamu sudah bangun malam, kamu sudah menangis, tapi hidupmu belum sepenuhnya berbeda. Lalu muncul bisikan pelan di hatimu, apa doaku ditolak? Tidak, Allah tidak pernah menolak doa hambanya. Allah hanya menjawab dengan cara yang berbeda. Ada 3 bentuk jawaban doa. Yang pertama, dikabulkan sekarang. Ini jawaban yang paling kita suka. Kita minta, lalu langsung dapat. Kita menangis, lalu masalah hilang. Seolah langit langsung terbuka. Tapi ini bukan jawaban yang paling sering. Dan bukan pula yang paling aman. Yang kedua, diganti dengan yang lebih baik. Kamu minta satu pintu terbuka, tapi Allah menutupnya. Lalu, di waktu yang tidak kamu duga, Allah membuka pintu lain yang jauh lebih luas. Seringkali, yang kamu anggap kegagalan, sebenarnya perlindungan. Yang kamu anggap kehilangan, sebenarnya penyelamatan. Dan yang ketiga, disimpan untuk akhirat. Ini jawaban yang paling sunyi. Tidak terasa sekarang, tidak terlihat hasilnya, tapi justru paling berharga. Doa yang disimpan di akhirat akan menjadi cahaya di saat semua amal ditimbang. Menjadi penolong di hari ketika tidak ada lagi yang bisa menolong. Kisah orang yang gagal seringkali terlihat menyedihkan di mata manusia. Ditolak pekerjaannya, hubungannya kandas, usahanya bangkrut, rencananya runtuh. Tapi kadang, kegagalan itulah yang menyelamatkannya dari jalan yang lebih buruk, dari pasangan yang salah, dari rezeki yang menjerumuskan, dari kesuksesan yang membuat lupa diri. Allah lebih tahu masa depanmu, lebih tahu hatimu, lebih tahu kekuatanmu. Kamu hanya melihat hari ini. Allah melihat hidupmu sampai akhir. Kamu melihat satu titik. Allah melihat seluruh garis. Tidak semua yang kamu inginkan, baik untukmu. Dan tidak semua yang kamu benci, buruk untukmu. Seringkali, Allah berkata tidak bukan karena benci, tapi karena sayang. Seperti orang tua yang tidak memberi pisau pada anak kecil. Meski anak itu menangis minta, bukan karena kejam, tapi karena ingin melindungi. Kadang Allah tidak memberi apa yang kamu minta, karena jika diberi, itu akan melukaimu di masa depan, dan kamu baru sadar bertahun-tahun kemudian. Sambil berkata pelan dalam hati, "Ya Allah, terima kasih sudah tidak mengabulkannya." Doa bukan selalu tentang mendapatkan. Kadang doa adalah tentang dijauhkan. Dari yang merusak jiwa, dari yang mematahkan iman, dari yang membuatmu tersesat dalam cahaya palsu. Saat Allah tidak memberi, itu bukan penolakan, itu pengalihan, itu perlindungan, itu bentuk cinta yang tidak selalu terasa manis. Dan mungkin, jawaban terindah dari sebuah doa bukanlah terkabul, tapi diselamatkan. Dan setelah semua yang kamu dengar, setelah semua yang mungkin menyentuh hatimu, sekarang tinggal satu pertanyaan yang tersisa. Kalau malam ini adalah malam terakhirmu, apa yang ingin kamu katakan pada Tuhanmu? Bukan pada manusia, bukan pada dunia, tapi pada Dia yang menciptakan napasmu, menjaga jantungmu tetap berdetak, dan tahu semua rahasia yang tak pernah kamu ceritakan pada siapapun. Kalau ini benar-benar malam terakhirmu, apakah kamu masih ingin mengeluh? Atau akhirnya ingin bersyukur? Jangan tunggu bahagia untuk bersyukur. Karena seringkali, rasa bahagia datang justru setelah kamu belajar bersyukur dalam luka. Jangan tunggu hancur untuk sadar. Karena banyak orang baru mengingat Allah setelah segalanya runtuh. Setelah kehilangan. Setelah tidak punya apa-apa lagi. Padahal Allah selalu dekat.
Bahkan saat hidupmu masih baik-baik saja, malam ini, tidak ada yang menuntutmu menjadi suci. Tidak ada yang menuntutmu berubah total. Tidak ada yang menuntutmu menjadi sempurna. Allah hanya menunggu satu hal, kejujuran. Kejujuran untuk berkata, "Ya Allah, aku capek pura-pura kuat. Ya Allah, aku sering lupa, tapi aku ingin kembali. Ya Allah, aku tidak tahu harus kemana, selain kepadamu." Malam ini, jangan tidur sebelum kamu bicara dengan Allah. Bukan dengan doa panjang, bukan dengan bahasa indah, tapi dengan hatimu yang paling jujur. Karena bisa jadi, yang kamu butuhkan bukan solusi besar, bukan keajaiban instan, tapi satu momen tenang di mana kamu merasa, aku tidak sendirian. Dan kalau video ini membuat hatimu bergetar, itu bukan kebetulan. Itu Allah yang sedang memanggilmu lewat layar ini. Bukan saya, bukan suara ini, tapi Dia yang sedang menggerakkan hatimu agar berhenti sejenak dan pulang. Kalau hatimu tersentuh, jangan simpan sendiri. Tekan like sebagai tanda syukur kecil atas hidayah yang singgah malam ini. Tulis di kolom komentar, "Saya ingin berubah malam ini." Bukan untuk orang lain, tapi sebagai janji untuk dirimu sendiri dan Allah. Dan jangan lupa subscribe channel Manisnya Pahala, agar kamu tidak ketinggalan pengingat-pengingat jiwa berikutnya. Karena kita semua sedang berjalan di dunia yang sama, mencari arah pulang. Semoga malam ini bukan malam biasa. Semoga ini menjadi awal dari hubungan yang baru antara kamu dan Tuhanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.